Di masa ketika jalur laut menjadi pusat kehidupan, Dapun Tahyang memulai perjalanan menembus hutan untuk menemukan tempat membangun kejayaan. Dari persatuan dan rakyat, berkembanglah Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang kuat sekaligus pusat perdagangan dan ilmu. Namun, di balik kejayaan itu, muncul pula konflik kekuasaan dan perebutan tahta yang menguji persatuan. Inilah kisah Sriwijaya tentang perjuangan, ambisi, dan warisan besar yang mengukir sejarah Nusantara. Panglima, bagaimana ini? Semak-semak semakin tinggi. Janganlah mengeluh, terus saja terbang semak-semak itu. Berhenti sejenak. Ada apa tuanku? Lihat, tanah ini sangat subur. Benar Sepertinya juga. kita harus menetap di sini. Benar juga. Tanah ini sangat bagus untuk kita menetap. Baiklah, ikuti saya. Para prajurit terus melanjutkan perjalanan sesuai perintah Dapun Tahyang. Beberapa saat melewati semak, Dapun Tahyang bersama para prajurit sampai di sebuah lokasi. Siapa kalian? Mengapa kalian membawa pasukan? Berlututlah, ini adalah Dapun Tahyang. Tidak apa-apa, Panglima. Jangan takut, kami datang untuk membawa damai. Tanah kami kecil, apa yang kalian cari? Saya, Dapun Tahyang, sedang mencari tempat untuk membangun pelita dunia. Jika kalian baik, kami akan membantu. Bergabunglah dengan kami. Kita akan membangun kerajaan yang besar. Dengan berbagai pertimbangan dan hasil musyawarah, Dapun Tahyang dan warga lokal sepakat bekerja sama. Ayo, sayur-sayur segar. Hei kamu, saya ingin berjualan itu selama 6 bulan. Jika Anda ingin berjualan di sini, Anda harus melapor kepada kerajaan dulu, Tuan. Lalu, apa keuntungannya bagiku? Keamanan di sungai dan perlindungan buku. Baiklah, aku akan bayar. Keputusan yang bijak, Tuan. Di satu hari yang tenang, seorang saudagar asing dengan tujuan besarnya datang untuk bertemu dengan Dapun Tahyang. Salam suci Baginda Raja yang bijaksana. Nama saya Ising, musafir dari negeri Tiongkok. Pendekar Ising, apa yang membawa Anda datang ke tanah ini? Saya di sini untuk mencari ilmu. Saya datang untuk mendalami Dharma sebelum saya melanjutkan perjalanan saya ke Nalanda. Saya dengar di sini ribuan biksu belajar dengan tekun di sini. Memang benar, tanah ini dikenal dengan banyaknya bukti. Tapi tanah ini dikenal lebih oleh emas dan rempah-rempah. Anda jauh-jauh datang dari Tiongkok. Apa yang sangat Anda ingin dalami di sini? Sriwijaya bukan hanya pasar bagi barang, tapi juga pasar ide dan spiritual. Hei, saya suka ideologi yang Anda punya. Karena itu, wahai biksu Uci, saya izinkan Anda tinggal di tanah ini dan saya akan berikan fasilitas kerajaan. Saya ingin Anda membuat pusat keilmuan. Lalu juga saya ingin kerajaan Sriwijaya ini dikenal memiliki jiwa. Oke, oleh karena itu, laksanakanlah. Terima kasih Baginda Raja yang mulia. Oke, baiklah, maka laksanakan. Di masa kejayaannya, Sriwijaya yang dipimpin oleh Dapun Tahyang berencana menundukkan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa yang menolak tunduk untuk mengamankan jalur perdagangan di Selat Sunda. Itu sudah saatnya Panglima. Dia kumpulkanlah pasukan dan kita akan menyerang. Lihat, akan kemana pas kita berlayar hari ini bertugas? Apakah ke selatan? Ya, benar. Kita akan ke selatan, arah Sunda Jawa. Dimana di sana sudah banyak kerajaan-kerajaan musuh kita yang menutup Selat Sunda. Itu akan membahayakan bagi pedagang-pedagang kita.
Tuanku, apakah peperangan adalah salah satu jalan? Ribuan nyawa akan terancam. Kita tidak akan menyerang Aiku. Kita hanya akan mencegah. Karena Sriwijaya tidak akan membiarkan diri di atas jalannya. Oleh karena itu, kita harus membenarkan kedaulatan untuk keamanan Nusantara. Siap Baginda. Jambi dan Kalingga juga akan dalam jangkauan radar kita. Jalur air akan sepenuhnya di bawah radar kita. Semoga selamat dan sukses kerajaan Tuanku. Setelah memperluas wilayah melalui ekspedisi ke bumi Jawa, Dapun Tahyang Srijaya Nasa tidak hanya dikenal sebagai penakluk. Beliau memahami bahwa kekuatan sejati lahir dari persatuan dan warisan yang abadi. Kita bisa mengikat wilayah Tuhan itu. Tetapi hanya keturunan dan cinta yang bisa mengikat kesetiaan. Maka dengan ini dalam langkah yang tak bisa dalam Saya Raja Dapun Tahyang memberi salam kepada Raja Kalimantan. Dapun Tahyang, kau datang bersama armadamu di pelabuhanku, tapi sekarang kau ada di hadapanku sambil membawa seri pinang. Akan tetap apa kau ingin mengingat putriku kau bawa di sana? Itu benar, wahai Raja Ringo Warman. Tetapi saya bukan ingin menjajah. Saya ingin menyatukan kekuatan besar agar bisa membuat keturunan yang bisa menjaga persatuan dari Nusantara. Kepada sana ayahku, kau sudah senang niatnya. Apakah kau bersedia menjadi jembatan bagi kedua kerajaan ini? Iya ya, aku melihat api di matanya. Aku rasa dia laki yang bertanggung jawab dan memiliki visi yang besar. Aku bersedia. Terima kasih Sobat Kencana. Hari ini kita tidak hanya akan menikah. Hari ini kita akan melahirkan sejarah baru bagi bangsa ini. Beberapa tahun kemudian, Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Raja Samaratungga yang ingin membangun sebuah candi untuk tempat beribadah dan memuliakan yang telah tiada. Samaratungga mendapat usulan untuk membangun candi di atas bukit. Gunadarma adalah sosok arsitek di balik megahnya Candi Borobudur. Di halaman istana yang sunyi, Balaputra Dewa dan Promardawani berhadapan dalam perselisihan perebutan tahta yang menegangkan. Putusan ini adalah penghinaan. Aku adalah darah dari Wangsa Sailendra, anak dari mendiang raja. Tahta ini harusnya jatuh ke tanganku. Wahai adikku, kekuasaan bukan hanya soal darah, tetapi juga soal mandat. Rakyat dan para leluhur telah memilih. Mandat, kau hanya menggunakan suamimu, Rakai Pikatan, untuk menggeser posisiku. Kalian telah merampas semua hak dari leluhur untukku. Dunia terus berubah. Kita membutuhkan stabilitas di Jawa. Jangan biarkan ambisimu menghancurkan apa yang telah dibangun oleh ayah Anda. Cukup. Jika aku tidak dianggap di sini, maka aku akan pergi ke Sumatera. Pergilah dengan damai. Semoga engkau menemukan kerajaan yang kau cari. Di halaman luas dengan pasukan berbaris, sorak kemenangan menyambut Balaputra Dewa yang meneguhkan kejayaan Sriwijaya. Siapkan strategi, kita akan menguasai Selat Malaka. Raja baru membawa kemakmuran besar. Sriwijaya akhirnya telah menjadi pusat pendidikan dunia. Catatanku akan mengenang kejayaan maritimmu. Biar seluruh dunia tahu bahwa Sriwijaya adalah penguasa laut dan ilmu. Namun, tidak ada kejayaan yang abadi. Alam mulai berubah. Sungai Musi perlahan mendangkal, menjauhkan kapal dagang dari jantung kota. Badai serangan dari kejayaan Chola serta hantaman Majapahit di akhir abad ke-14 akhirnya memadamkan api kejayaan ini. Sriwijaya runtuh, tertimbun waktu dan sempat terlupakan. Waktu boleh berlalu, samudra boleh pasang dan surut. Namun jejak yang ditinggalkan oleh Dapun Tahyang hingga Balaputra Dewa takkan pernah benar-benar tenggelam. Sriwijaya bukan sekedar nama kerajaan. Ia adalah sebuah gagasan besar tentang persatuan di atas air.
Dari hutan rimbun tempat langkah pertama dipijakan, hingga puncak-puncak candi tempat doa dipanjatkan, Sriwijaya mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada tajamnya pedang, melainkan pada luasnya wawasan dan eratnya hubungan antara bangsa. Kini, ribuan tahun kemudian, semangat kemaritiman itu tetap mengalir di urat nadi bangsa ini, menjadi pengingat bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang tidak takut pada gelombang, dan bangsa yang menjadikan perbedaan sebagai cahaya pelita dunia.